dipersembahkan oleh kopi nomor 1 favorit semua orang, rasanya nikmat, gak bikin kembung dan pasti selalu bikin kita happy. Pemirsa di rumah jangan lupa selalu stok Luwak White Coffee. Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Senyaman dialog kita di kontroversi pada malam hari ini, pemirsa. Tadi Bang Hensa tanya soal kemudahan bagi calon independen. Saya sekalian melengkapi ya pertanyaan ini ya, Bang Doli. Karena kita juga ingin memberikan ruang kepada masyarakat kita untuk punya lebih banyak alternatif. Apakah yang namanya memberikan kemudahan bagi calon independen, kemudian juga memberikan ambang batas maksimal suara ya, jadi supaya tidak semuanya diborong oleh satu paslon, itu bisa difasilitasi dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Ya, ini fase yang paling saya suka gitu, karena memang dari awal saya dengan teman-teman Komisi 2 itu berupaya untuk bisa melakukan revisi atau penyempurnaan undang-undang politik, ya, termasuk salah satunya adalah pemilu yang dalamnya juga adalah pilkada gitu. Jadi saya kira memang kita harus mereview lagi semua bagaimana supaya semua undang-undang sistem yang kita bangun ini menopang bagaimana demokrasi kita semakin hari semakin berkualitas. Lebih substantif gitu lah ya. Nah, salah satunya yang kayak tadi seperti itu, misalnya saya kira tidak ada masalah misalnya kita memungkinkan untuk munculnya banyak calon. Dan sekarang faktanya juga makin lama kan udah begitu. Ya, tadi calon independen, kemudian ada gabungan partai politik yang cuma 20-25. MK memutuskan sekarang udah ada yang bawa lagi. Kan itu yang tadi saya katakan sebetulnya dalam konteks regulasi semakin ke sini sebetulnya fasilitas untuk memungkinkan banyaknya calon itu sudah memadai gitu loh. Nah, tinggal nanti kita sempurnakan. Termasuk tadi soal ambang batas. Tapi saya nggak setuju kalau nggak ada ambang batas, bawah juga gitu loh ya kan. Karena kan kita harus ini memilih orang yang terbaik. Yang saya kira proses seleksinya juga dari tahap ke tahap juga harus ketat gitu. Jadi ambang batas atas gimana, Bang? Setuju, saya kira. Jadi kalau kita mau menghindari munculnya fenomena orang borong partai segala macam itu, saya kira bagus juga untuk dipertimbangkan. Ada batas bawah, ada batas atas. Oke, kembali lagi tadi ke persoalan bagaimana di sini tadi berbicara soal pentingnya loyalitas calon ini kepada partai politik. Jangan sampai dia sudah diusung, sudah jadi orang, kemudian tiba-tiba karena kepentingannya sudah berbeda, mudah saja melepaskan partai. Tapi pertanyaan saya Mbak Titi, dan ini saya kutip juga omongan Mbak Titi ya, boleh sambil ditampilkan artikelnya. Mbak Titi mengatakan bahwa meningkatnya calon tunggal itu karena dominasi elit nasional. Ini adalah ekses dari agenda elit nasional, bukan agenda lokal. Apakah ini berkaitan? Kita harus membandingkan antara loyalitas kepada partai, yang satu lagi adalah aspirasi kepada masyarakat. Apakah memang harus lebih penting loyalitas kepada partai daripada mempertimbangkan aspirasi masyarakat? Ya, harusnya kan it takes two to tango ya. Karena bagaimanapun partai politik instrumen demokrasi yang kita tidak mau negasikan. Oleh karena itu harus ada jembatan yang terhubung antara apa yang menjadi kebijakan partai dengan aspirasi masyarakat. Nah, kenapa kemudian itu ada intervensi atau pengaruh? Kalau intervensi mungkin kita gunakan pengaruh ya. Karena memang kan tidak bisa mencalonkan kepala daerah kalau tidak ada rekom dari DPP. Nah, ini yang kemudian sering terjadi. Daerahnya mau apa, DPP-nya mau apa, itu nggak ketemu. Ini terus terang misalnya, wajar saja kalau publik bertanya, RK itu elektabilitasnya meroket di Jawa Barat, punyanya orang Jawa Barat, tiba-tiba dia pindah ke Jakarta. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang bagi orang awam menjadi sulit untuk ditangkap. Mengapa tidak mempromosikan kader terbaik di arena yang memang dia ada di situ? Nah, itu catatannya. Termasuk juga misalnya begini, fenomena tadi soal loyalitas. Sebaliknya, kita kan punya calon perseorangan nih independen. Di dalam banyak calon independen yang menang, ujung-ujungnya juga dikooptasi partai. Jadi polanya juga sama begitu. Kedepan menurut saya yang harus diperbaiki adalah calon perseorangan ini jangan sampai jalurnya itu terlalu cepat dibandingkan pencalonan partai. Jadi ketika ada seorang yang tidak mendapat porsi dari partai, tiket dari partai, dia bisa masuk lewat independen. Kalau sekarang independennya sudah berproses dari bulan Mei. Sementara pencalonan dari partai politik baru di bulan Agustus. Itu bisa disederhanakan kok. Karena calon independennya tertutup,
calon-calon alternatif juga menjadi akhirnya tidak bisa muncul. Ini Bang, jalurnya itu harus dibarengin mestinya ya. Dan proses verifikasi baik administrasi faktual itu tidak terlalu sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin memberikan ruang bagi kader yang lebih banyak begitu dan tidak ada kutu loncat tadi hanya mengandalkan popularitas. Menurut saya ini kan syarat pencalonan tuh makin mudah. 6,5 sampai 10% perolehan suara. Dilekati juga dengan tambahan pemilihan di internal. Jadi anggota dan kader itu tidak ditinggal. Ini kan apa yang ada di DPP di Undang-Undang Pilkada itu yang terjadi adalah sentralisasi. Kalau tidak ada rekom dari DPP tidak bisa mencalon. Bahkan kalau daerah menolak mencalonkan, DPP bisa mengambil alih. Jadi seolah-olah itu ada keterputusan juga. Makanya ke depan itu bagaimana mekanisme di internal, ada proses yang pencalonan itu karena dia lebih mudah, dilakukan pemilihan atau kemudian proses di internal. Makanya tadi Bang, siapapun Anda tokoh, mau artis, mau ada apapun, terkenal apapun, tapi tetaplah berproses bersama anggota begitu. Jadi ketika pun mendapat tiket, itu bukan sekedar tiket elit. Nah, yang berikut terakhir, kita harus berpikir nih Bang Doli, nggak bisa tuh pilkada di tahun yang sama. Jadi kalau pemilunya itu dibagi dua, serentak nasional, DPR, DPD Presiden, lalu 2 tahun atau 2,5 tahun berikutnya DPRD bersama kepala daerah, anggota DPR kan sudah cukup menjabat nih 2,5 tahun untuk investasi lapangan sebagai modal maju pilkada. Nah itu kan juga mungkin tidak akan hilang dua-duanya dan kita juga akan membuat mesin partai itu bekerja terus. Karena nggak ada agenda nasional itu tadi itu. Jadi banyak PR sebetulnya, banyak yang bisa direvisi di Undang-Undang Pilkada, tapi ada satu lagi yang menarik untuk kita diskusikan. Mas Seno, saya harus tanya ke Anda, boleh dimunculkan rekan-rekan bagaimana sekarang muncul gugatan ke MK untuk memasukkan opsi kotak kosong di surat suara. Meskipun di daerah tersebut sudah ada paslon lebih dari satu. Mas Seno, PDI Perjuangan melihat gugatan ini bagaimana? Apakah ini adalah bentuk perlawanan dari rakyat karena elit tidak memfasilitasi aspirasi masyarakat, lebih kepada agenda elit, atau PDI Perjuangan melihatnya seperti apa? Ya, pertama saya mau ngomentarin dulu ya, saya seneng banget tadi Bang Risa ikut membela statement Bu Mega. Ini buat saya pemandangan baru dalam landscape politik kita ya akhir-akhir ini. Prabowo kan baik sama Bu Mega. Iya, jadi semakin baik kita ini coba hubungannya. di salaman dulu sekarang supaya kita kelihatannya bisa lihat ada koalisi nih. Sebentar lagi kan. Ya, tapi secara substansial memang kan poinnya itu, partai politik ini memang selama ini kan disalah-salahkan terus, karena kan kita ini selalu sebagai bagian jadi samsak itu enak sekali. Tetapi pada prinsipnya sebenarnya dalam demokrasi kan pilarnya memang partai politik, dan mekanisme kepartean itu memang mengizinkan kita untuk punya aturan main. Dan dalam konteks itu saat Bu Mega bicara nurut, maka nurut itu artinya ya nurut pada ideologi, nurut pada komitmen, nurut pada konstitusi, nurut pada nilai yang dijanjikan kepada rakyat. Jangan sampai antara how to win dan how to govern ternyata nggak nyambung. How to win-nya kayak meyakinkan, waktu memimpin ternyata beda semua. Nah, proses seleksi ini terjadi di mana? Tentunya partai punya sistem dong. Nah, dan dalam konteks itu tentunya masing-masing partai punya cara masing-masing. Apakah kami tidak mendengarkan suara rakyat? Semua kita triangulasi, kita tabulasi dengan baik. Faktanya tidak hanya di provinsi besar di Jawa ya. Di Sumatera Utara misalnya, Pak Edi Rahmayadi ini sebelum ada putusan MK yang punya golden ticket di sana hanya PDI Perjuangan, kita mengusung Pak Edi Rahmayadi. Di Kalimantan Timur waktu itu juga Pak Isran Nur kita usung. Artinya ini petahana-petahana yang hampir tidak bisa maju kalau tidak dengan tiket PDI Perjuangan. Tapi kita juga membuka ruang untuk komunikasi. Padahal memang tidak ada tanggung jawab bagi kami untuk mengusung beliau-beliau. Termasuk di Jakarta. Tidak ada tanggung jawab untuk kami mengusung petahana kemarin sebenarnya. Nggak ada kami mem-PHP siapa-siapa. Karena memang bukan kader kami. Nah, dalam proses itu komunikasi terjadi suatu hal yang wajar. Tetapi apakah kesimpulannya seperti apa? Tentu masing-masing partai punya cara main. Di seluruh dunia partai ID sedang menurun. Dan kita ingin agar memperbaiki itu melalui pelembagaan partai yang baik, melalui pilkada. Maka dari itu keputusan-keputusan ini kita berjalan. Nah, kita sadar Mbak Sylvia bahwa demokrasi kita memang belum sempurna. Masih ada proses sana-sini, kanan-kiri yang memang tidak ideal. Apalagi MK kemarin juga sangat dekat dengan pendaftaran di KPU.
informasi. Download Metro TV Extend sekarang.